pendengar. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu bergembira ya. Harus dong. Karena kenapa? Karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat umat manusia. Gak kerasa ya adik-adik, kita akan merayakan Natal. Baiklah adik-adik, kita akan bergembira dengan menyanyikan lagu Hai Dunia, Gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang masih memberikan anugerah kepada kami Tuhan. Engkau yang masih memberikan kehidupan, kesehatan, sukacita, dan kami masih bisa bergembira Tuhan. Itu semua karena Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami akan menyambut kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia. Kami sangat bahagia Tuhan, karena Engkaulah Allah yang sangat luar biasa. Tuhan berkati kami Tuhan, pada saat kami beribadah, kiranya Roh Kudus mula Tuhan yang menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, Kak Ari punya sesuatu nih buat kalian. Disimak ya dan diingat loh, oke? Ini dia. Mari adik-adik, kita terus datang memuji Tuhan Yesus dan alami dan kita menikmati sukacita yang datang dari Tuhan Yesus saat ini. Mari kita bernyanyi dengan penuh semangat dan juga penuh sukacita. Gita surga bergema.
damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vera dengan tema Keluarga Allah. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Natal di Hatimu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan
hidup yang berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatimu. Halo adik-adik, apa kabar? Lama kita nggak bertemu ya. Kak Vera seneng banget nih bisa hadir lagi di kelas besar ya, bertemu dengan adik-adik semua di kelas besar GKI Pasteur ya. Nah, harapan Kak Vera, adik-adik tambah sehat ya, tambah pintar, terus lebih sukacita ya di situasi pandemik ya. Dengan situasi sekarang kita lebih banyak virtual ya. Nah, adik-adik, hari ini apa sih tema kita ya? Tema kita adalah keluarga Allah ya. Siapa tuh keluarga Allah? Keluarga Allah itu kita cari tahu nanti di Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 ya. Nah, sebelumnya kita membaca firman. Sebelum membaca firman kita berdoa dulu ya. Siapkan hati, pikiran, tubuh kita untuk berbicara dengan Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberi kesehatan, diberi sukacita setiap hari. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon Tuhan Yesus hadir pada kebaktian kami pada pagi hari ini. Beri hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang dibacakan pada hari ini. Berkati juga Kak Vera yang membawakan firman, beri hikmat kebijaksanaan agar dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal, tengah, hingga akhir dari kebaktian sekolah minggu ini. Amin. Oke ya, kita sudah berdoa. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Ya, siapkan Alkitabnya. Mari kita buka ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Ya. Sudah? Coba dibuka dulu ya. Sudah dibuka. Udah ketemu ya? Oke, mari kita baca sama-sama ya. Dipersatukan di dalam Kristus ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya,
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, adik-adik, tadi di ayat 9 ditekankan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, oke, kita sudah baca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik luar biasa nih, setiap kebaktian sekolah minggu selalu sudah siapkan Alkitab di sampingnya, sudah siapkan hati, dan sudah siapkan pikiran mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik luar biasa juga pasti sudah pada mandi semua ya, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah keluarga Allah. Nah, Kak Vera mau nanya nih ya. Siapa sih keluarga kita? Ya, jadi kita mulai dengan keluarga. Siapa sih keluarga kita? Nah, pasti adik-adik menjawabnya, oh keluarga saya, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, tante, om, dan sebagainya. Ya, itu pasti keluarga adalah gambarannya adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang sering kita temui, ya kita dekat sekali dan terbuka dan bercerita apa aja dengan orang tua atau om kita atau mama papa kita, kakak adik kita ya, kita terbuka satu dengan yang lain. Nah, itu kategori yang menurut kita adalah keluarga. Nah, kalau keluarga Allah itu apa? Ya, kalau keluarga tadi sudah jelas. Keluarga Allah itu apa? Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah keluarga yang anggota-anggotanya itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang dipersatukan di dalam Kristus. Nah, ya, adik-adik jadi tahu keluarga Allah itu adalah beranggotakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dipersatukan di dalam Kristus. Nah, ciri-ciri anggota keluarga Allah itu apa? Ya, ciri-cirinya tuh orang-orangnya itu adalah yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, penuh kasih, ramah, ya, suka menolong, ya, tulus. Apa sih itu tulus? Tulus tuh itu adalah kalau kita menolong seseorang, kita memang mau menolong dengan senang hati. Kalau kita memuji teman kita, berarti kita benar-benar mau senang, ikut senang atas keberhasilan dia, dan kita ikut memuji. Itu tulus hati, ya. Nah, terus apalagi nih ciri-cirinya anggota keluarga Allah? Ya, selain suka menolong, ya, biasanya anggota keluarga Allah itu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi ramah, ya, ramah. Terus apalagi adik-adik? Apalagi coba? Ya, suka membantu, suka menolong, suka membantu tadi sudah disebutkan ya. Jadi bukan tukang berantem gitu loh. Jadi tadi disampaikan di Alkitab juga perseteruan. Jadi kalau anggota keluarga Allah itu membawa damai, ya, pembawa damai. Jadi kalau ada orang yang berantem, kita bukan malah ngomporin gitu biar tambah berantem lagi, bukan, tapi kita membawa damai. Kita menjadi terang dan menjadi garam dunia, ya, membawa damai, memberikan kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu ciri-ciri dari anggota keluarga Allah, ya, meneladani karakter Tuhan Yesus, ya. Oke,
kita sudah membahas keluarga Allah itu apa ciri-cirinya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita kan juga anggota keluarga Allah kan? Betul kan? Setuju ya adik-adik ya? Kita anggota keluarga Allah ya. Nah, adik-adik sekarang kan sudah kembali ke sekolah semua ya. Udah ketemu teman-teman juga di sekolah ya, atau ada yang masih daring juga ya, tapi jadi punya teman-teman juga sekarang, teman-teman baru atau teman-teman lama gitu ya, masih. Nah, pasti dari sekian banyak teman-teman itu, pasti ada yang namanya teman-teman yang deket banget, yang namanya sahabat ya. Kita suka bilang, oh ya sahabat saya ada namanya misalnya si Ellen, sahabat saya si Mazmur, sahabat saya ada siapa lagi misalnya ya, si Ani, si Budi, si Christine, atau sahabat saya ada 7 gitu ya, atau sahabat saya punya sahabat ada 7 gitu ya. Nah mungkin adik-adik merasa nyaman nih dengan namanya sahabat ini ya, kemana-mana bareng gitu ya. Kalau ada cerita seru-seru pasti ceritanya kepada sahabat, tapi kalau lagi ada bete atau kesel pasti ceritanya sama sahabat ya. Nah jadi hanya kita percaya atau kita hanya mau berteman dengan sahabat yang menurut kita dekat gitu ya. Nah 7 orang ini misalnya. Nah itu kenapa ya, kenapa kita maunya hanya berteman dengan orang-orang ini aja, dengan sahabat-sahabat ini aja? Coba kenapa? Biasanya alasannya apa? Jawabannya apa? Oh iya, saya seneng nih temenan, sahabatan sama Mazmur gitu, karena orangnya asik, orangnya pinter nyanyi, saya suka gitu ya, dan saya juga suka nyanyi, jadi hobinya sama, jadi suka hobinya sama karena suka nyanyi, jadi sama-sama. Jadi saya seneng berteman, bersahabat dengan Mazmur misalnya. Oh, saya suka bersahabat dengan Ellen gitu loh ya, karena kita sama-sama seneng Blackpink. Nah, ada yang tahu Blackpink nggak? Nah, saya sama-sama seneng Blackpink. Nah, atau saya seneng sama-sama kita suka kartun Disney gitu ya misalnya. Jadi kita sahabatan. Jadi kalau ngobrol tentang Blackpink atau ngobrol tentang princess di Disney gitu ya, Disney kartun gitu, panjang deh ceritanya, seru gitu ya misalnya. Oh ada lagi yang cerita kenapa saya deket sama siapa namanya misalnya Budi gitu, kenapa? Iya soalnya kita suka main bola bareng. Kalau main bola bareng seru banget, kita kan ada sahabatan kelompok main bola gitu ya, atau main game online gitu ya, atau game jadi seru kalau main gitu ya. Nah itu berdasarkan itu teman-teman jadinya hanya berteman itu aja, itu-itunya lagi gitu ya. Nah karena udah merasa cocok gitu ya. Nah ada kalanya ada nih teman lain mungkin di sekolah yang pengen ikutan dong main game, atau ikutan dong main bola. Nah biasanya tuh kita ada yang suka saling bisik-bisik nih sama temennya, gak usah diajak deh, kita aja, gak usah diajak gitu ya. Nah bahkan terkadang ada juga yang malah ada yang pengen ngejek gitu ya. Jadi kalau ada teman yang mau bergabung atau yang mau masuk ke kumpulan kita atau pertemanan kita gitu, ada yang diejek juga, ada yang malah lebih ekstrim lagi dibully gitu ya. Nah sampai dipermalukan gitu ya, sampai temennya tuh jadi nangis gitu ya, jadi sedih gitu ya. Kok saya nggak boleh sih main bareng gitu ya, kok mereka eksklusif banget, kok hanya mereka aja nggak mau berbaur gitu ya. Nah itu mungkin adik-adik bisa lihat di sekolah ya, ada yang seperti itu. Tapi Kak Vera di sini yakin adik-adik di kelas besar sekolah minggu GKI Pastur nggak ada yang seperti itu, ya. Nah, karena adik-adik GKI Pastur ini sudah jadi anggota keluarga Allah ya, anggota keluarga Allah. Karena coba deh adik-adik, kalau adik-adik bayangkan kalau adik-adik jadi teman seperti itu ya, yang pengen gabung, yang pengen ikutan main, tetapi malah diejek atau malah dibully gitu ya. Pasti kan adik-adik juga akan merasa sedih ya. Aduh, kok jadi diginiin sih? Saya hanya cuma pengen main bareng gitu ya. Kok mereka nggak mau menerima saya? Pasti jadi sedih ya.
nangis, bahkan malu, juga bisa jadi kecewa. Nah, ya. Jadi kita, ya, saya yakin adik-adik di sini semuanya anggota keluarga Kristus, nggak ada yang seperti itu, ya. Nah, kita harus bersikap gimana nih kalau ternyata nih kalau kita anggota dari kelompok tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada teman lain yang pengen bergabung ikut main bareng kita gitu. Gimana nih sikap kita ya? Nah, karena kita tadi sudah meneladani Tuhan Yesus ya. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan ke kita, ya kita harus seperti Tuhan Yesus ya. Jadi apa? Kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi teman kita tanpa pilih-pilih, nggak pilih-pilih ya. Nah, kita terbuka, ayo kalau dia mau main, ayo ikut main gitu ya. Dan kita juga menolong kalau ada teman-teman yang merasa malu, mungkin ya kita menolong supaya dia nggak malu. Bagaimana kita ajak gitu ya. Dan juga kalau kita ada teman kita yang kesusahan atau teman kita yang lagi dapat musibah, kita juga inisiatif menolong ya. Jadi ciri-ciri anggota keluarga Kristus itu, anggota keluarga Allah itu ada di kita juga ya. Kita ramah, kita maunya tuh terbuka dengan siapa saja ya, berteman dengan siapa aja ya. Nah, kita tidak membatasi diri ya, hanya bergaul kepada orang-orang tertentu saja, atau kita hanya bergaul sama teman gereja aja, nggak mau sama yang lain, bahkan yang berbeda keyakinan kita nggak mau bergaul, kita nggak mau berteman. Nah, itu tidak begitu ya adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita anggota keluarga Allah ya, kita harus mau menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menunjukkan kasih dan membawa kedamaian. Jadi kalau ada teman yang mau masuk bergabung dengan kelompok kita atau ikut dengan main dengan kita, ya ayo kita ajak, ayo mau mainnya apa kita ajak ya. Jadi terima siapa saja menjadi teman kita tanpa pilih-pilih. Nah, tapi adik-adik, satu pesan Kak Vera, bukan berarti kalau kita berteman tuh kita jadi ikut-ikutan ya. Enggak ya, kita enggak jadi ikut-ikutan. Justru kita harus bisa menjadi terang. Tadi menjadi terang atau gimana? Ya kalau dengan cara, misalnya di kelompok kita tuh ada yang misalnya, udah jangan deh, nggak usah berteman sama dia. Nah, kalau jadi terang, kita sebagai anggota dari kelompok itu, kita bilang, jangan begitu, ayo kita ajak aja. Jadi kita tuh membawa damai. Ayo kita terima aja, makin banyak teman, makin happy gitu ya. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan. Jadi kita harus menjadi terang buat teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita harus memberi contoh gitu ya. Nah, teman-teman jelas ya tadi ya, kalau kita menjadi anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus meminta kita menjadi berkat, membawa damai, membawa kasih, menjadi terang dan garam bagi teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Oke, hari ini kita telah belajar ya menjadi anggota keluarga Allah yang meneladani Tuhan Yesus yang sebagai penjuru bagi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ya sekolah minggu hari ini ya, adik-adik sudah belajar juga, sudah mengerti ya menjadi anggota keluarga Allah. Kak Vera harapkan nanti adik-adik dapat melakukannya ya, dalam berteman ya, dalam bertemu orang baru ya, teman-teman baru maksudnya. Ada juga di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan komplek mungkin ya. Jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus ya, penuh kasih, membawa damai, menjadi terang dan garam ya. Oke, adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa ya. Sudah siap ya? Kita mau berdoa, berbicara dengan Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami melalui Kak Vera tadi pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi keluarga Allah yang meneladani Tuhan Yesus.
Kami mau belajar mengasihi teman-teman kami tanpa pilih-pilih. Kami mau mengasihi, menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Kami mau ramah, kami mau tulus dengan teman kami. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bantu kami supaya nanti di pertemuan di sekolah, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terang dan garam. Karena Tuhan Yesus yang menjadi penjuru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami di hari-hari selanjutnya, jagain kami supaya kami tetap boleh datang ke ibadah sekolah minggu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mau bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya ya. Dah. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, siapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa diberikan kepada mama atau papa atau juga kakak pembina kalian ya. Dan juga persembahan ini akan diberikan kepada gereja untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan tentunya untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Persembahan sekaligus doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, itu dapat menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan patuh sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan berkat-berkat kepada kami Tuhan. Terimalah berkat kami ini Tuhan, persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang selalu tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya juga Kau yang memberkati adik-adik Tuhan dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan. Dan Kau yang selalu menjagai adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesusku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Natal adalah kehidupan. Berikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Itu adalah kasih dan anugerah untuk kita. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah keluarga Allah.
Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya kerjakan kuisnya dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.